KRT Jemaat Eklesia, salam damai sejahtera bagi Anda semua dimanapun berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan hatinya yang Ia limpahkan bagi kita sampai hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat dari bulan ini, yakni tanggal 26 April tahun 2020. Ya, sebagai masyarakat yang taat kepada pemerintah, kita memang masih beribadah di rumah kita masing-masing ya, supaya bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di bangsa kita, dan kita tentunya terlibat untuk menolong pemerintah dan menjaga keselamatan kita bersama. Saudara-saudara, satu hal yang kita harus miliki sekalipun saat ini kita tidak beribadah bersama-sama, yaitu kita harus tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Sebagaimana slogan kita di CWS Eklesia, yakni Kairete, yang artinya bersukacitalah. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami bersyukur punya Allah yang begitu setia seperti Engkau, yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah tercurah bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini. Kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk menguasai hati dan seluruh pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan, kami yang lemah dikuatkan dan dihiburkan kembali. Kami boleh mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan yang baru daripada firman-Mu. Berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu yang dalam keadaan terbatas berdosa sebagai manusia. Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, menguasai bibir mulutnya untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada, ketika mereka mendengarkan kebenaran firman ini, pintu hati mereka, pikiran mereka dibukakan oleh Roh Kudus. Mereka mau dengar-dengaran dan diberkati sendiri oleh tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu-waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu beberapa menit ke depan. Kami tidak ingin iblis mengambil kesempatan dalam waktu pemberitaan firman-Mu. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami setelah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan pada minggu ini yang ingin saya sampaikan bagi kita, yaitu kehidupan Kristen. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab di rumah, bisa baca ayat ini bersama-sama dengan saya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, sebab kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ayat yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, atau sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita masih ingat satu peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu,
di mana sekelompok hamba-hamba Tuhan di Indonesia, di Jakarta khususnya, ya saling berdebat, saling menyerang satu sama lain di media sosial. Bahkan ada yang saling menghina, saling menghakimi satu sama lain, menganggap sampai ada satu video yang menyebutkan ada hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya paling benar, ajarannya paling benar dari yang lain. Bahkan ada juga seseorang hamba Tuhan yang mengkritik habis-habisan satu pernyataan yang diungkapkan oleh seorang pendeta dalam khotbahnya. Saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan juga, sebagai orang Kristen, sedikit dipusingkan dengan kejadian ini, di mana yang seharusnya dalam keadaan yang Indonesia darurat COVID-19 saat ini, harusnya kita menjadi bersatu, saling menguatkan satu sama lain, tetapi justru yang terjadi dengan sekelompok hamba-hamba Tuhan, sekelompok orang-orang percaya, yang terjadi adalah perdebatan, saling menyerang satu sama lain. Dan hal yang saya pikirkan dari peristiwa itu, yaitu rasa malu terhadap saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Kalau kita lihat di media sosial, mereka begitu menertawakan peristiwa itu. Bahkan mereka menghina orang Kristen. Mereka berkata, apa sih kekristenan itu? Sama-sama tidak ada yang benar semua kalau begitu. Kenapa? Karena saling menghina, tidak ada kasih lagi di antara orang Kristen, saling menertawakan, saling mempermalukan satu sama lain. Saudara-saudara, setelah peristiwa itu, saya secara pribadi, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kesatuan hati kepada orang-orang percaya, secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam perdebatan itu. Saudara-saudara, mungkin kita sebagai orang Kristen juga beberapa waktu yang lalu kita sedikit dibuat risih dengan keadaan itu. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin tidak sampai berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Namun itulah kekristenan. Soal perdebatan, saudara-saudara, kalau kita belajar sejarah, itu sudah sejak abad keempat Masehi atau tahun 400 Masehi, ada dua kelompok hamba Tuhan, dua orang hamba Tuhan yang terkenal pada abad itu, yaitu seorang Agustinus dan seorang Pelagius. Saudara-saudara, dua orang tokoh Kristen ini dikenal sangat tangguh dalam pengajarannya. Bahkan pengajaran mereka ada sampai hari ini di banyak gereja. Saudara, dan terjadi juga perdebatan yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa kita, dialami sendiri oleh Agustinus pada abad keempat dan seorang Pelagius, di mana Pelagius berkata bahwa seseorang bisa mencapai kemurnian karena di dalam dirinya dia punya kehendak bebas. Nah, sementara Agustinus berkata, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan di hadapan Allah kalau bukan Allah sendiri yang menyempurnakan hidupnya. Manusia tidak bisa selamat kalau seandainya Allah tidak memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Dan perdebatan yang sangat dikenal pada abad keempat itu, saudara-saudara, itu cukup menghebohkan kekristenan di seluruh dunia. Bahkan mungkin gereja-gereja terpecah saat itu, gereja-gereja saling menyerang satu sama lain. Ada yang berkata bahwa saya mengikuti Pelagius karena dia benar. Ada juga yang berkata saya mengikuti Agustinus karena pengajaran dia lebih benar daripada Pelagius dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau seandainya kita terus ada dalam keadaan seperti ini sebagai orang percaya, kita tidak memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus, saya percaya pekerjaan Tuhan tidak akan semakin terbangun dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, secara khusus dalam keadaan pandemi virus corona yang sedang menyebar di bangsa kita, mari terus kita menjaga kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Karena saya percaya perbedaan pendapat, tantangan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita,
itu tidak akan merusak pekerjaan Tuhan. Kalau seandainya perbedaan-perbedaan pendapat itu akan merusak pekerjaan Tuhan, sudah dari dulu, sudah sejak abad yang keempat itu, pada saat Agustinus dan Pelagius berdebat itu, di sana kekristenan mungkin sudah hancur. Tetapi buktinya sampai hari ini kekristenan masih ada. Buktinya kekristenan sampai hari ini bisa berdiri kokoh karena kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, begitu juga dengan keadaan COVID-19 ini tentunya tidak akan mengganggu atau merusak kekristenan kita. Mungkin saat ini kita hanya beribadah di rumah-rumah, tidak di dalam gereja. Tapi saya percaya kalau kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, keadaan itu tidak akan pernah mengganggu atau merusak iman kita. Tidak akan pernah mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen pada zaman ini? Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk hidup pada zaman ini. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus hidup pada zaman yang semakin terpuruk ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Hal yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman ini, pada zaman yang semakin terpuruk ini, yang pertama, kita harus menghadapi segala sesuatu dengan sukacita. Untuk mengatakan bersukacita itu gampang. Bahkan kita sendiri, semua orang bisa berkata bersukacita. Tetapi untuk menciptakan keadaan yang sukacita itu tidaklah mudah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk membuat kita bersukacita menghadapi segala kesulitan, itu butuh pertolongan Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan di ayat yang ke-12 terlebih dahulu, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen yang rajin beribadah, bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi tantangan yang bertubi-tubi begitu sulit kita alami. Bahkan firman Tuhan berkata di sini, terkadang tantangan yang kita alami dalam hidup kita yang Tuhan izinkan kita lalui, itu seperti nyala api rasanya. Saudara-saudara, bayangkan ketika kita berdampingan atau duduk di samping api, itu tentunya tidak ada yang tahan untuk berdiri di samping api. Kenapa? Karena keadaan yang sangat panas sekali bisa membuat kita menjadi terluka, membuat kita menjadi terbakar. Dan itu sangat menyiksa kita. Saudara-saudara, terkadang keadaan hidup yang kita alami hari-hari ini, entah masalah apa yang kita alami dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, terkadang seperti nyala api rasanya yang membuat tubuh kita begitu sakit sekali melaluinya. Tetapi untuk menghadapi itu, firman Tuhan berkata kita harus bersukacita. Sukacita ini menjadi satu penekanan penting bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena sukacita itu, sekali lagi saya katakan, mudah untuk mengatakan, tetapi untuk melakukannya sangat sulit sekali. Tetapi percayalah, pada waktu kita bersukacita, kita pasti dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Bayangkan saudara-saudara, seandainya kita mungkin menghadapi satu kesulitan, lalu kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu menghadapi ini. Oh Tuhan, apa sih yang saya lalui saat ini belum selesai? Yang satu belum selesai, Tuhan sudah kirimkan lagi masalah yang baru.
Kenapa orang lain tidak merasakan apa yang saya rasakan? Orang lain hidupnya baik-baik aja, enak-enak aja. Saya kenapa Tuhan menderita sedemikian? Saudara-saudara, pastikan pada waktu kita bersungut-sungut menghadapi nyala api itu, pastinya kita akan menjadi orang yang sangat lemah. Kita tidak akan memperoleh kekuatan di sana. Iman kita bisa-bisa akan digoncangkan. Bisa-bisa kita akan berbalik dari Tuhan. Tetapi pada waktu kita menghadapi satu kesulitan, pada waktu kita menghadapi satu tantangan yang Tuhan izinkan bagi kita, lalu kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk keadaan ini. Oh Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau karena Engkau menguji aku, supaya aku semakin hari semakin belajar dari tantangan yang aku hadapi. Mungkin kita memperkatakan perkataan-perkataan yang indah kepada Tuhan tentang bersyukur. Dan keadaan itu adalah keadaan sukacita. Saya percaya saudara-saudara, pada waktu kita menghadapi keadaan yang sulit dengan sukacita, maka semua itu terasa mudah. Yang tadinya itu adalah satu beban berat yang kita pikul, namun setelah kita menghadapinya dengan sukacita, beban itu semakin ringan, bahkan seperti tidak ada rasanya kita alami dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan menekankan bagi kita supaya kita tetap bersukacita. Sukacita adalah sebagai latihan bagi kita, sebagai latihan iman kita, sebagai latihan bagi rohani kita, supaya kita mampu menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, bahkan sukacita itu juga tidak bisa dibuat-buat. Sukacita itu datang daripada pertolongan Tuhan. Ada orang yang ketika dia menghadapi satu masalah di depan orang lain, dia terlihat bahagia, dia terlihat ceria, dan orang mulai menceritakan kebaikan itu. Si Anu luar biasa ya. Padahal dia baru saja mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Tetapi perhatikan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, dia tetap tersenyum, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi seringkali ada orang yang melakukan sukacita itu dengan keadaan yang dibuat-buat. Di depan orang dia terlihat seperti orang yang bersukacita. Tetapi ketika di belakang layar, saudara-saudara, dia mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia mulai menggerutu kepada Tuhan. Nah, itu adalah satu keadaan di mana satu sukacita yang dibuat-buat. Tetapi satu sukacita yang murni, saudara-saudara, itu datang dari Tuhan. Dan sukacita itu kekal adanya. Di ayat yang ke-13 di sini jelas sekali firman Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita sebagai orang-orang percaya yang intim dengan Tuhan, yang dimana dalam dunia ini kita mulai melatih diri kita supaya kita bersukacita menghadapi segala sesuatu, maka sukacita itu bernilai kekal. Bahkan firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus datang dalam kemuliaannya yang kedua kali nanti, kita akan tetap menjadi orang-orang yang diperhitungkan dalam sukacita. Saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memiliki sukacita dalam keadaan apapun. Lalui saja dengan enjoy, lalui saja satu proses hidup dengan santai, lalui segala sesuatu yang sulit dengan bersukacita di hadapan Tuhan, maka semua itu akan terlihat ringan bagi kita. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, saya sudah capek jadi orang Kristen. Loh, apakah kita bisa capek sebagai orang Kristen? Mungkin kita berpikir, saya sudah capek melayani Tuhan, saya sudah capek melakukan perbuatan baik. Saudara-saudara, tantangan apapun yang kita alami hari ini, itu tidak boleh merubah komitmen hidup kita di hadapan Tuhan. Itu tidak boleh mengganggu konsentrasi iman kita kepada Tuhan.
Tetapi poin yang pertama yang harus kita miliki untuk menghadapi itu semua, yaitu kita harus memiliki sukacita. Itu yang Saudara-saudara, hal yang kedua mari kita lihat di ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Hal yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman yang semakin terpuruk ini, yaitu kita harus bangga menderita bagi Kristus. Saudara, pernyataan ini adalah satu pernyataan yang tidak semua orang Kristen suka, yaitu menderita bagi Kristus. Ada banyak orang-orang percaya yang mau melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. Ada yang memberikan harta yang banyak, memberikan uang yang banyak bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang siap melakukan segala sesuatu di dalam gereja, terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Tetapi untuk menderita bagi Kristus adalah sesuatu hal yang tidak semua orang Kristen suka. Saudara, biar bagaimanapun juga, ini adalah satu perintah bagi kita untuk menderita bagi Kristus. Dan ketika kita menderita bagi Dia, harusnya itu menjadi satu kebanggaan bagi kita. Banyak orang yang justru lebih bangga ketika dia menderita bagi dirinya sendiri. Banyak orang yang malah lebih bangga ketika dia menderita bagi orang-orang yang ia cintai. Ada orang yang bahkan sukacitanya lebih besar ketika dia menderita bagi keluarganya. Itu penting. Tetapi firman Tuhan juga memerintahkan kita untuk siap menderita bagi Kristus. Harusnya penderitaan akan Kristus itu jauh melebihi sukacita kita ketika kita menderita bagi orang-orang yang kita kasihi di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu ada satu peristiwa juga yang kita lihat di media sosial. Kalau tidak salah di daerah Cikarang, ada sekelompok atau sekeluarga orang Kristen yang sedang melangsungkan ibadah Jumat Agung atau ibadah Paskah, perayaan Paskah di rumahnya di daerah Cikarang. Kemudian pada saat mereka sedang melangsungkan ibadah di rumah, ada 1, 2, 3 orang yang datang. Ya, diantaranya ada RT setempat, kemudian ada 1, 2 tokoh-tokoh agama atau warga yang membubarkan paksa ibadah mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia, tentunya kita tidak akan terima dengan keadaan itu. Tetapi saya mau berkata bagi kita, berbahagialah orang yang mengalami keadaan itu. Kenapa? Ketika dia menghadapi hal yang demikian, ia sedang menderita bagi Kristus. Tetapi jangan pula ketika kita menghadapi situasi yang bukan berarti kita mendoakan supaya orang mendatangi kita dan membubarkan persekutuan ibadah kita. Tidak demikian. Artinya penderitaan itu terkadang datang dengan sendirinya seizin Tuhan. Dan itu terkadang menjadi satu ujian bagi iman kita. Apakah kita sebagai orang-orang percaya punya kualitas iman yang siap menderita bagi Kristus atau tidak? Saudara-saudara, mungkin saat ini kita sebagai orang-orang Kristen tidak seperti biasa di mana kita harus beribadah di dalam gereja, tapi saat ini kita harus beribadah di rumah-rumah kita. Mungkin pada waktu kita kebaktian pada hari Minggu atau pada waktu malam atau pagi hari, mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita, mereka mulai risih dengan keadaan itu. Aduh, di mana-mana orang Kristen nyanyi semua di rumahnya. Aduh, berisik deh, pokoknya orang Kristen sangat mengganggu sekali. Dan mungkin ada hal-hal yang kita tidak kehendaki, hal-hal yang kita inginkan terjadi pada waktu kita beribadah di dalam rumah, saudara, kita alami. Dan ketika kita mengalami hal itu, anggaplah itu sebagai satu penderitaan bagi Kristus, saudara, dan harus bangga dengan keadaan itu. Sebagai orang-orang percaya mungkin kita akan dikucilkan di tempat kita berada atau dimanapun. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, ketika kita menderita bagi Kristus, maka penderitaan kita dengan penderitaan Kristus akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Artinya bahwa kita akan memperoleh upah yang kekal dari Dia. Saudara-saudara, banggalah kita jadi orang Kristen,
ketika kita menderita bagi Kristus. Kiranya 2 poin yang saya bagikan bagi kita pada siang hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat disampaikan bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Ajar kami sebagai orang-orang percaya untuk bersuka cita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami, baik keadaan yang senang maupun keadaan yang sulit. Bahkan juga kami rindu, biarlah setiap kami orang-orang percaya, kami juga boleh terlibat dalam penderitaan-Mu, di mana menjadi satu kebanggaan bagi kami ketika kami menderita bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.